Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat Brutu dari kelas IKOR A tahun 2020, NIM 62012100003. Oke, dalam kesempatan ini saya akan melakukan pemenuhan tugas, yakni mini riset dari mata kuliah gizi olahraga yang dosen pengampunya Ibu Ayu Elvana. Oke, dalam kesempatan ini saya akan melakukan berupa presentase tentang materi yang saya bawakan, yakni tentang lemak. Lemak adalah salah satu kelompok yang termasuk dalam golongan lipid, yaitu senyawa organik yang terdapat di alam serta tidak larut dalam air tetapi larut dalam senyawa organik nonpolar. Oke, untuk selanjutnya saya akan memberitahukan tentang jenis-jenis lemak. Yang pertama itu ada lemak jenuh, yang kedua ada lemak tak jenuh, yang ketiga itu ada lemak tak jenuh ganda, yang keempat itu ada asam lemak omega 3, yang kelima itu ada asam lemak omega 6, yang keenam itu ada lemak trigliserida, dan yang terakhir itu ada lemak trans. Serta ada juga pembagian dalam lemak, yakni lemak sederhana, lemak campuran, dan lemak turunan. Oke, untuk selanjutnya saya akan memberitahukan seberapa besar asupan lemak kita dalam satu hari. Badan WHO merekomendasikan asupan lemak tidak lebih dari 30% dari asupan total energi per hari. Ini sebanding dengan 67 gram lemak per hari. Apabila kebutuhan energi seseorang itu sebesar 2000 kalori, itu setara dengan 5-6 sendok makan minyak per hari. Oke, untuk selanjutnya di sini saya mempunyai tiga produk yang mengandung lemak. Yang pertama itu ada minyak makan, yang kedua itu ada Indomie soto Medan, dan yang terakhir itu ada susu kaleng merek sapi. Oke, yang pertama saya akan membacakan dari informasi nilai gizi dari minyak makan. Oke, di sini nampak kandungan lemak, bahwasanya lemak total itu sebanyak 10 gram atau dalam persenan itu sebanyak 14%. Lemak total tersebut terbagi atas lemak jenuh ada 4,5 gram atau dipersenkan sebanyak 22 gram. Dan di sini dalam minyak makan ini lemak transnya 0. Oke, untuk selanjutnya Indomie soto Medan. Dari informasi nilai gizi di sini terdapat bahwasanya energi dari lemak sebesar 110 kalori. Yang terbagi kandungan lemak di sini yakni lemak total sebanyak 12 gram atau dipersenkan sebanyak 18 gram. Dan lemak jenuh ada 6 gram dan bila dipersenkan terdapat 32%. Oke, untuk yang terakhir ada produk susu. Informasi nilai gizi di sini terdapat bahwasanya lemak total sebanyak 3,5 gram, dipersenkan sebanyak 5%, dan ada juga lemak jenuh sebanyak 2 gram, dan bila dipersenkan dalam AKG yakni terdapat 9%. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang seberapa besar konsumsi lemak terkhusus untuk atlet, baik secara general dan secara khusus. Oke, saya mulai dari secara general.
Sumber energi tubuh yang diperlukan oleh atlet untuk meningkatkan kebugaran jasmaninya salah satunya berasal dari lemak. Secara general, konsumsi lemak untuk para atlet tidak boleh lebih dari 30% dari total energinya per hari. Oke, untuk secara khusus, terkhusus untuk para atlet olahraga, mereka mengonsumsi lemak selama 1 hari yakni sebesar 2 gram, di mana 1 gram tersebut mengandung 9 kalori. Oke, dan informasi penting lagi untuk atlet, mereka di dalam jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu berbeda. Dia mempunyai badannya mengandung lemak. Untuk laki-laki berkisar 9-15%. Sementara untuk perempuan, mereka harus mempunyai lemak dalam tubuhnya sebesar 15-22%. Oke, untuk selanjutnya saya juga akan menjelaskan beberapa fungsi dari lemak terkhusus untuk tubuh. Oke, yang pertama sebagai cadangan energi, yang kedua sebagai pengatur suhu tubuh, yang ketiga meningkatkan daya otak, yang keempat mengurangi resiko penyakit kardiovaskular, dan yang kelima meningkatkan kesehatan tulang. Oke, di sini juga saya akan menjelaskan beberapa efek positif dan efek negatif dari lemak. Oke, kita mulai dari efek positif lemak. 1. Membantu tubuh menyerap vitamin A, D, dan E. Dan yang kedua, ada juga melindungi organ tubuh serta membantu menyehatkan kulit dan rambut. Oke, ada juga efek negatif dari lemak, yakni akan terjadi penumpukan lemak yang akan mengakibatkan penyakit obesitas yang merupakan sumber dari berbagai penyakit berbahaya seperti jantung, stroke, dan paru-paru. Konsumsi makanan berlemak secara berlebihan juga akan menimbulkan potensi pertumbuhan kolesterol di dalam darah. Oke, untuk terakhir saya akan memberitahukan kepada kita bahwasanya ada juga contoh lemak yang baik dan tidak baik. Yang pertama itu ada contoh lemak yang baik. Yang pertama ada minyak zaitun, selai kacang, alpukat, salmon, dan ada sarden. Dan ada juga tipe lemak yang tidak baik. Ingat, digaris bawahi bahwasanya lemak yang tidak baik ini merupakan apabila dikonsumsi secara berlebihan. Oke, saya beritahu contoh lemak yang tidak baik yang dikonsumsi secara berlebihan. Yang pertama ada kulit ayam, yang kedua ada daging merah, yang ketiga ada produk susu, yang keempat ada kentang goreng, dan terakhir ada margarin. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.